Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum istri nikah lagi dengan orang lain? Walaupun izin suami tidak izin suami pertama. Ada pula izin suami pertama. Sebab nikahnya di luar kota, sebab jirannya dan warga sudah resah. Apa solusinya? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan kalau diceraikan suaminya, maka iddahnya 3 quru. Sebagian mazhab 3 kali suci, sebagian mazhab 3 kali kotor. Maksudnya 3 bulan. Karena 1 bulan itu ada suci, ada kotor. Habis 3 bulan, habis iddah, barulah dia menikah lagi. Judul lagunya Kutunggu Jandamu. Kalau udah punya anak, baranak ampek dan nanti juga. Perempuan yang nikah dengan laki-laki, dia masih terikat dengan lakinya, maka laki yang pertama mengadu ke pengadilan. Deliknya adalah delik aduan. Kalau ditangkap dia di hotel, ditangkap sama polisi, tak bisa. Karena ini bukan pidana. Beda sama mencuri. Orang kalau tertangkap nyuri ayam, walaupun yang punya ayam itu tak melapor, dia tetap bisa dimasukkan penjara. Karena deliknya tidak mesti ada aduan. Beda sama zina menurut hukum Indonesia nih. Kalau menurut hukum Islam jelas tuh, gali tanah, masukkan, lempar batu, mati, selesai. Tapi kalau kita gali sini, kita lempar batu, kita semua masuk penjara. Karena kita tidak pakai hukum Islam. Kita sekarang bicara hukum yang dipakai di Indonesia, deliknya aduan. Maka suami mesti mengadukan ini ke polisi, dia masuk penjara. Berapa bulan? Kalau tak salah 6 atau 9 bulan KUHP. Kita undang-undang hukum pidana. KUHP, bukan kasih uang habis perkara. Sebab nikah di luar kota, jiran dan warga sudah resah. Mana Pak RT? Pak RT, Pak RW, panggil ini. Kumpul kerbau ini. Panggil kerbau nih, kerbau jantan dan kerbau betina nih. Panggil, kalian udah merusak. Kau berzina di rumah nih, satu kampung nih. Kenapa kalian diam? RT, RW panggil. Arak dia keliling kampung, masukkan ke penjara. Laporkan ke polisi. As-sakitu anil haq, setan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan, kemungkaran, setan bisu. Ini perumahan-perumahan ini kalau ada orang buat maksiat, buat dosa, jangan kalian diam. Karena kalau balanya datang, bukan cuma dia aja kena, kita pun kena semua. Rahmat Allah tak turun. Heran aku Pak Ustadz. Aku tidur cepat, badan sehat, kenapa berat sembahyang subuh? Salah satunya tak merasakan nikmatnya ibadah, dicabut Allah nikmat. Jangan sangka dicabut nikmat itu mobilnya hilang, mobilnya, rumahnya, bukan itu maksudnya. Makna dicabut nikmat adalah tidak merasakan nikmatnya ibadah gara-gara diam melihat perbuatan maksiat. Tapi RT-nya tak peduli Pak Ustadz, ganti RT baru. RW-nya tak peduli Pak Ustadz, ganti RW baru. Musyawarah semuanya. Wa amruhum syura bainahum. Jangan diam. Apakah ada istilah membadalkan haji di Mekah untuk orang yang meninggal? Ada orang pergi haji, lalu kata dia, labbaik Allahumma subrumah, aku menghajikan subrumah. Kata Nabi, subrumah itu siapa? Subrumah ko dun sana ambom. Saudara saya ya Rasulullah. Kau hajikan subrumah? Iya. Kau sudah haji apa belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Inilah dalil boleh menghajikan orang lain dengan syarat orang itu sudah haji. Jadi kalau nanti kalian udah haji, dapat kesempatan haji kedua, haji pertama pakai duit kalian sendiri. Amin. Haji kedua ini macam-macam. Ada namanya Haji Abidin atas biaya dinas. Ada namanya Haji Mansur, halaman rumah kena gusur. Mohon maaf Pak Mansur. Nah, berangkat. Waktu haji kedua tuh hajikanlah. Ayah kalian belum haji, hajikan dia.
Mak kalian belum haji, hajikan dia. Ada saudara belum haji, hajikan dia. Dengan syarat orangnya sudah mimdate mata ya bawati. Kalau masih hidup tak bisa. Tapi katanya dalam hadis itu ada orang hidup dihajikan, ada. Ayahnya ini kalau naik atas onta jatuh. Asal didudukkan di atas onta jatuh. Kenapa? Karena kalau duduk di atas onta itu tulang belakang mesti berdiri. Ayahnya tak bisa lagi. Tak bisa dia duduk, maka boleh dihajikan. Di Indonesia, kalau ada orang tak bisa duduk, tetap bisa pergi haji. Kenapa? Karena naik pesawat bisa duduk terlentang. Sampai ke sana, tawafnya didorong, sa'inya dorong pakai kursi, wukufnya dibawa pakai ambulan, bukakan pintu. Cuman orang kadang kalau umurnya udah terlampau 80-90, macam-macam pikir, walaupun badannya sehat, badan sehat, sampai ke atas pesawat, minta turun pula ke pramugari. Mau kemana Pak? Ayam belum makan. Sampai di Madinah diwawancarai orang, tanya tetangganya, rupanya dia tak punya ayam. Nah, itu. Jadi memang pikiran ini macam-macam. Ya, umur-umur segitu lagi lucu-lucunya memang. Apa yang selalu kita lakukan waktu muda, itulah yang akan datang ke pikiran kita. Kenapa bapak tuh ingat ayam? Karena yang selalu dia lakukan ngasih ayam. Apa yang selalu antum lakukan, itulah yang akan datang waktu tua-tua nanti. Ada orang stroke. Stroke pertama error, stroke kedua hang, hilang semuanya. Anaknya pun datang ditanya, kau siapa? Sampai suatu hari datang jamaah kita, kawan konco. Jamaah ini cerita ke saya. Datang jamaah ini menjenguk dia. Tahu apa kata dia ke kawannya? Saya mau menceritakannya pun segan, tapi karena ini tak nyebut nama. Ke kawan ini tua udah hampir 80. So, ke kawan ini kata dia, itu selalu kerja dia dulu. Antum hati-hati lah. Jangan sampai antum tua, umur 80-90 datang kawan jenguk. Apa ulah antum dulu di kos-kosan itu? Itu tak sadar lagi. Nyaman itu datang ke saya. Aku Pak Ustaz terkejut kali aku dari Pak Ustaz. Itulah pula dimintanya aku Pak Ustaz. Waspada. Tapi antum yang suka mengaji ini nanti kalau udah tua, pas datang kawan antum, yang antum tanya, masih ada pengajian Riyadhus Shalihin? Antum bilang, Ustaz Somad udah 50 tahun mati. Saya menjenguk orang tua umurnya 95 di rumah sakit Arifin Ahmad ke atas. Tak bisa lagi masuk jarum suntik karena kulitnya udah lembut macam tisu. Terbaring aja. Datang anaknya. Mak, kata dia, kau siapa? Tak ingat dia. Terus dibilangnya, ini mak, ku bawa Ustaz Somad. Siapa? Ustaz Somad. Dibisikkannya ke anak. Sedekah. Saya terkejut. Kenapa dia bilang sedekah, Pak? Karena omak saya ini orang tarekat Naksabandia. Orang tarekat setiap jumpa khalifah sama mursyid sedekah. Dari muda sedekah. Jadi dia tahu asal ustaz. Apa yang selalu kalian lakukan, itulah yang datang waktu tua nanti. Kalian nanti kalau sampai umur 80 90, datang kawannya yang masih hidup menjenguk, kalian akan tanya, masih ada Riyadhus Shalihin? Allahu Akbar. Allah bisa karena biasa. Dari kecil terlonjak-lonjak, udah besar terbawa-bawa, udah tua terubah tidak. Jadi kita ini sekarang sedang membiasakan. Maka saya senang sekali pengajian Rabu subuh ini. Kenapa? Yang datang nih banyak anak-anak muda. Yang tua tak ngaji tak apa-apa. Mereka itu udah mau mati semua tuh. Bapak-bapak yang tua ini, yang datang ini, bapak sebenarnya tidak tua. Bapak adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Karena tua itu bukan umur. Tua itu kan masalah rasa kan. Saya kok ditanya anak, umur berapa Pak Ustaz? Tergantung. Kadang-kadang 25. Umur itu rasa, bukan tua. Banyak anak muda yang bawaannya mau mati. Aku Pak Ustaz suntuk kali, mati aja kamu.
Bagaimana kalau buat semak Pekanbaru aja, buat semak Rimau Panjang aja, ada guna kau hidup, buat macet Subrantas saja. Apakah sah pernikahan jika pria memberi mahar ternyata 50% jumlah mahar tersebut adalah milik orang lain dan istri dipaksa mengembalikan mahar tersebut, Pak Ustadz? Maka kasus yang 50% itu berarti kasusnya utang yang mesti dibayar. Karena mahar itu ma sahha bai'uhu. Kalau sah dia dijual, ada harganya, ada nilainya, sah dia jadi mahar. Maka kalau bisa nikah itu menikah dengan barang yang bisa dijual. Karena tujuannya nanti saat terjadi sesuatu di rumah tangga bisa dijual untuk sebagai modal. Nah, maka kalian yang gadis-gadis yang belum nikah, yang lajang-lajang belum nikah, waktu nikah nanti maharnya kalian kasih sesuatu yang nanti bisa dijual. Aku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Kalaupun mau ditambah telekung, mungkin jangan nikah ke telekung. Nikah tahun 80, sekarang telekungnya saya larat nanti tinggal. Tapi yang mudahnya enggak diulang gara-gara ini. Nikahnya tetap sah. Yang nikah dengan seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran, sah. Kalau masalah sah tak sah. Sedangkan menikah dengan mengajarkan Quran pun sah. Aku nikah, kata Nabi, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Waktu Nabi sedang mengajar, datang seorang laki-laki. Waktu Nabi sedang mengajar, berdiri seorang perempuan. Wahabtu laka nafsi, kata dia. Di depan Nabi, depan orang banyak. Wahabtu laka nafsi, I give myself for you. Kuberikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi tak ada komen, Nabi terus saja ngajar. Lama-lama tegak seorang laki-laki, ya Rasulullah, kalau kau tak mau, tentu aku aja lagi. Kata Nabi, iltamis walau khataman min adil. Balik ke rumah, cari cincin besi. Kau punya untuk mahar. Balik dia ke rumah, cari-carinya, tak ada Rasulullah. Cincin besi ada, cincin besi pun tak ada Rasulullah. Maka dari sekarang aku siap-siapkan cincin besi. Mana tahu kan? Saya tahu pas pengajian saya tegak orang. Nah, itu saya tanya, ada cincin besi? Ada. Nikah kan langsung. Tapi tentu saya pun belum pikir juga, saya duduk kan. Cincin besi tak ada, cari lagi. Kata dia ada kain ya Rasulullah. Berapa kain kau? Satu. Kau kan jadikan mahar untuk binimu? Iya. Nanti kalau kainnya dipakai bini kau pakai apa? Dia diam, dia malu. Habis itu dia pun pergi. Pas dia pergi itu dipanggil Nabi, sini. Kata Nabi, zawwajtukaha lima ma'aka minal Quran. Kunikah. Kau ada hafal Quran? Ada ya Rasulullah. Itu pun tak pula semua. Surat kada, surat kada, surat ini, surat ini, surat ini. Zawwajtukaha lima ma'aka minal Quran. Kunikahkan kau sama dia dengan mengajarkan Al-Quran. Langsung di situ sah. Tak ada pakai pacaran, tunangan, khidbah, ta'aruf, kelamaan. Gas langsung. Itu the point. Itulah dalil boleh mengajarkan Quran. Tapi hukum aslinya mahar itu sesuatu yang bisa dijual. Kalau ternyata setelah nikah rupanya dia hutang, maka berarti nikahnya tetap sah. Tapi dia ini kan hutangnya bukan hutang si perempuan, hutang si laki-laki ini mesti dia lunasi. Dia yang wajib melunasinya. Setelah mahar itu dikasih, sekarang mahar itu punya suami atau punya istri? Punya istri. Maka hutangnya itu adalah hutang si suami kepada istri.